ibadah kami hari ini serta mengerti juga akan firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu judulnya Halo Hello Ola Ola. Mari semuanya bernyanyi dengan sukacita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan sukacita selalu ya adik-adik. Adik-adik, pada minggu hari ini Abang akan bercerita tentang seorang Tuhan Yesus. Adik-adik sudah pada tahu kan siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia seorang Mesias. Nah, dia adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menghapus dosa umat manusia. Ya, Tuhan Yesus juga berkuasa loh adik-adik atas kehidupan dan kematian. Nah, di minggu kali ini bercerita tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia membangkitkan seseorang dari kematian adik-adik. Siapa dia? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita mau baca dulu nasnya. Nah, nasnya itu di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Abang bacakan ya adik-adik. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, adik-adik, itu nas kita untuk minggu hari ini. Sebelum kita masuk ke pengajarannya lebih dalam, abang ada videonya. Video cerita tentang nas kita minggu hari ini juga. Disimak dan disaksikan baik-baik ya adik-adik videonya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, dari video dan nats kita minggu hari ini, yang tadi udah adik-adik saksikan juga videonya. Nah, ternyata itu berkisah tentang apa adik-adik? Nah, tentang mukjizat Tuhan membangkitkan Lazarus. Siapa itu Lazarus adik-adik? Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria. Nah, mereka bertiga ini saling mengasihi adik-adik, bersaudara, dan mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ketika Lazarus sakit, Marta mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus adik-adik agar mengunjungi Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Nah, tapi adik-adik, Yesus itu setelah mendengar kabar dari Marta, dia tidak langsung pergi loh. Kenapa coba adik-adik dia tidak langsung pergi? Karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah untuk Lazarus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menunggu 2 hari lagi untuk mengunjungi Lazarus. Saat Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari. Tuhan Yesus datang kepada Lazarus bukan untuk menyembuhkan Lazarus lagi adik-adik, tidak, tapi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, apa yang dilakukan Tuhan ini memberikan pengajaran kepada kita juga adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Kenapa Tuhan Yesus dibilang kebangkitan dan hidup? Karena pernyataan kebangkitan dan hidup ini itu memang dari Tuhan Yesus sendiri. Itu nyata adik-adik. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus kembali hidup. Nah, adik-adik, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal seperti Lazarus. Dengan Yesus membangkitkan Lazarus, ini merupakan contoh nyata adik-adik dari kehidupan kekal itu sendiri. Adik-adik, bagi kita orang Kristen, kematian bukanlah akhir. Yohanes 3 ayat 16 bersabda, setiap orang yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bentuk kasih adik-adik, bentuk kasih, cinta kasih Allah Tuhan kepada Lazarus, Marta, Maria, dan kita semua umat manusia adik-adik. Nah adik-adik, dari minggu hari ini, pengajaran minggu hari ini, kita mau belajar juga dari sosok seorang Marta adik-adik. Marta ini mengasihi Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Dia meminta Tuhan Yesus untuk menolong, menyembuhkan Lazarus adik-adik. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan melihat kepercayaan Marta ini, dan dia memberikan mukjizat yang lebih adik-adik. Apa itu? Dia membangkitkan Lazarus. Dia tidak menyembuhkan Lazarus lagi, tapi dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah salah satu bukti adik-adik, Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada orang yang percaya kepadanya adik-adik. Nah adik-adik, kita juga harus bisa seperti Marta adik-adik. Nah dari sikap Marta dan kepercayaan Marta ini sendiri adik-adik, kita harus bisa seperti dia. Nah dia juga percaya bukan hanya di kata-kata saja adik-adik, tapi melalui tindakan nyatanya. Dia sama sekali tidak ragu akan kuasa Allah. Meskipun Allah tidak menyembuhkan Lazarus, dia tetap percaya. Dan apa yang Tuhan berikan? Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Mukjizat yang lebih luar biasa adik-adik. Nah, seperti juga kita harus percaya. Kita tidak boleh ragu akan kuasa Allah. Tidak boleh ragu, sama sekali tidak boleh ragu. Kita harus percaya sama Tuhan. Kita tunjukkan dengan iman kita, iman kepercayaan kita adik-adik. Dengan kita beriman, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dan firman Allah, itu menunjukkan salah satu kepercayaan kita juga kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, mari kita percaya sama Tuhan, dan kita tunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu dengan beriman dan melakukan apa yang seturut dengan firman Allah. Itu adik-adik.
Orang tua Yesus, adik-adik, minggu depan tanggal 29 November kita akan mengadakan ujian penilaian akhir semester, yang mana bahannya akan diambil dari video pengajaran tanggal 13 Oktober sampai dengan hari ini 22 November. Terutama untuk yang meminta nilai, diharapkan untuk belajar dengan baik. Ujiannya akan dibagikan di grup kelas masing-masing dan akan ada waktu untuk pengerjaan ujian. Demikian sekilas info. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Cara memberikannya ada di layar ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku dan Sisi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang seorang sosok Marta, di mana dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dan dia tidak pernah meragukan kasih Tuhan kepadanya. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama percaya juga kepada Tuhan. Kita bernyanyi lagu Percaya Saja. Percaya, mari kita
aku berdoa penutup, adik-adik kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu dan terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini kami belajar untuk menjadi orang yang percaya kepadamu, orang yang tidak meragukan kuasa-Mu ya Tuhan, dan tetap beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu hari ini. Kiranya Kau memberkati kami dalam hari-hari kedepannya, sertai kami selalu Tuhan, jagai kami selalu Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengaku dosa untuk kesalahan kami. Kiranya Kau yang mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, layakkan kami untuk mendapat berkat-Mu. Tuhan, inilah doa kami, biarlah bukan kehendak kami yang menjadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas minggu hari ini, aktivitasnya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya dari nas minggu hari ini juga, dari Yohanes 11 ayat 25. Abang bacain ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu ayat hafalannya. Adik-adik dihafalkan ya. Setelah dihafalkan, divideokan dan dikirimkan di hari itu juga. Oke?
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.